Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanwar Laili Luluatul Adha, mahasiswa aktif kesehatan masyarakat dengan NIM 14225-421, promosi kesehatan Stikes Surya Global Yogyakarta. Saya izin untuk mereview dari 3 video terkait gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta dan di Jepang. Apa sih yang menyebabkan gempa bumi itu terjadi baik di Jogja dan di Jepang, dan bagaimana pengendalian dan penanggulangan dari bencana itu sendiri? Secara umum, gempa adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya pelepasan energi secara tiba-tiba yang dapat menciptakan gelombang seismik. Istimewa Yogyakarta di Indonesia. Pada tahun 2006, tepatnya 27 Mei 2006, terjadi getaran sekitar 5,9 SR yang meninggalkan 5.778 hingga 6.234 korban yang terjadi di wilayah Jogja itu sendiri. Kenapa sih Jogja itu bisa terjadi gempa? Karena adanya sesar opak. Nah, sesar opak ini ada di antara timur laut dan barat daya, yang dimana searah dengan sungai Opak. Blok timur dan blok barat sama halnya seperti lempeng oseanik yang ke bawah dan adanya bertabrakan yang di atasnya, yang dimana nantinya jika bertabrakan maka dapat menyebabkan beberapa kemungkinan bencana alam seperti gempa, dan juga dapat memungkinkan adanya beberapa daerah-daerah atau demografi yang datarannya lebih tinggi seperti pegunungan dan perbukitan. Untuk jejak patahannya yaitu terjadi di Bukit Mengger yang segaris dengan batuan, namun di Bukit Mengger itu sendiri ada beberapa wilayah daerah yang masih cenderung lebih berlumpur atau lebih lunak, sehingga ada beberapa bangunan-bangunan yang masih dengan struktur-struktur yang sangat sederhana atau tradisional. Nah, dari demografis Jogja yang mana pada tahun itu daerahnya masih banyak struktur tanah yang berlumpur dan lunak, serta bangunan-bangunan yang belum kokoh atau masih dapat dikatakan bangunan-bangunan tradisional dan sederhana. Hal ini menyebabkan jikalau adanya gempa masih belum bisa ditanggulangi, dan dampak-dampaknya masih terlihat sangat begitu jelas bahwa adanya korban yang banyak dan juga kerugian-kerugian dari bangunan-bangunan yang roboh. Setelah terjadinya gempa di Jogja tahun 2006, LSM Internasional juga akan membantu untuk membangun sebuah rumah evakuasi dinamakan dengan rumah dom. Rumah dom ini berbentuk setengah lingkaran yang dimana dapat tahan terhadap gempa. Beda dengan negeri Jepang yang mana pada saat itu adanya gempa besar, tetapi korban yang tertimpa itu hanya sedikit karena adanya upaya-upaya dan penanggulangan yang sudah maksimal yang dilakukan di negara Jepang, baik dari sisi pemerintahnya, LSM-nya, maupun dari masyarakat itu sendiri. Yang kita ketahui juga bahwasanya di negeri Jepang ini merupakan sebuah negeri yang terdapat patahan Pasifik yang sangat besar, yang memungkinkan nantinya banyak terjadi bencana-bencana alam yang dapat menimpa di negeri Jepang. Di sini contohnya adanya bahwa pemerintah pusat itu ikut turut dalam mengatur tugas konstruksi serta pantau risiko terbaru dari pembangunan industri yang ada di Jepang, serta adanya masyarakat yang turut bekerja dalam merencanakan evakuasi bila mana terjadi gempa atau bencana alam yang lainnya. Selain itu juga adanya kamera yang selalu mengawasi dalam pembangunan industri di Jepang dengan memantau dan mencegah adanya bencana alam, serta beberapa kabel-kabel yang melintasi di pembangunan tersebut yang akan mengirimkan datanya secara langsung secara real time, agar nantinya jika terjadi puing-puing atau gerakan-gerakan dari udara maupun struktur tanah itu tersendiri bergerak, nantinya dapat diinformasikan melalui kabel yang tadinya membawa data-data secara real time tersebut. Adanya sirene yang akan mengabarkan bahwa adanya tanda-tanda bencana alam seperti gempa bumi, serta adanya beberapa teknologi canggih yang dalam handphone mereka terkait bencana-bencana alam yang nantinya bisa
diarahkan untuk menuju ke evakuasi yang terdekat seperti adanya evakuasi kuil. Tidak lupa Jepang juga membuat jembatan layaknya di Jogja, yaitu jembatan Kretek. Di Jepang juga ada jembatan yang dimana jembatan di Jepang ini juga memasukkan peredam kejut raksasa, yang dimana peredam kejut raksasa ini terbuat dari karet yang khusus yang nantinya dapat memantul dan menyerap energi-energi benturan dari air. Jepang ini membangun adanya menancapkan suatu sabodam ke dalam tanah yang mananya keseluruhannya itu rangkaian teknik sabo. Nah, sabodam ini merupakan bendungan yang dimana air ini dibiarkan untuk lewat, tetapi merangkap batuan-batuan atau puingan-puingan dari atasnya dan merubahnya dengan yang lebih kecil, sehingga nantinya aliran-aliran air ini dapat melambat serta batu-batuan ini juga akan terhalang untuk menuju ke dataran yang lebih rendah. Selain upaya-upaya konstruksi yang terjadi di Jepang, juga adanya beberapa peraturan serta undang-undang terkait pembangunan dan juga pendidikan di Jepang untuk mengantisipasi dan penanggulangan untuk bencana alam seperti gempa. Yang pertama yaitu adanya rumah yang harus selalu adanya perlengkapan gempa, lalu adanya sistem pencegahan jaga keamanan negara, dengan adanya kereta api yang sensornya ini pembekuan, yang dimana nantinya jika terjadi sirene gempa bumi nanti akan membeku atau berdiam seperti itu. Serta adanya sekolahan latihan gempa yang rutin dilakukan dan bangunan-bangunan yang harus tahan terhadap gempa bumi seperti balok dan dinding yang ketebalannya ini ada minimum yang telah ditentukan di pemerintahan Jepang. Selain itu juga adanya isolasi seismik yang dimana seluruh struktur bangunan ini diisolasi dari tanah oleh lapisan baja, timbal dan karet-karet yang gerak independen dengan bumi, sehingga bangunan ini geraknya akan sedikit. Berikut beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai upaya untuk penanggulangan gempa bumi yang dapat diimplementasikan di Indonesia, seperti dengan mengenal lingkungan, lalu melakukan evaluasi bangunan dan renovasi, lalu dengan material-material dan benda-benda berat yang dibawa, dengan memperhatikan surat-surat penting yang ada di dalam rumah untuk selalu diperhatikan dan dijaga agar nantinya jika terjadi gempa bumi atau bencana alam lainnya dapat diselamatkan terlebih dahulu. Selalu sedia P3K, simpan nomor darurat. Sekian cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.